Halo teman-teman semuanya, apa kabar nih? Semoga semuanya baik-baik aja ya. Namaku Christopher Alben Nathanael atau panggil aja CH dari kelas 11 SMA Kolose de Brito. Pada kesempatan ini aku mau membagikan secara singkat kisah kehidupan Santo Yohanes de Brito. Bagi kalian yang belum tahu Santo Yohanes de Brito itu siapa, kalian tahu kan SMA Kolose de Brito? Nah, kalau belum tahu juga, singkatnya SMA Kolose de Brito itu sebuah SMA swasta di Yogyakarta yang siswanya itu homogen. Jadi cowok semua dan di sana itu boleh gondrong loh. Santo Yohanes de Brito sendiri adalah santo pelindung bagi SMA Kolose de Brito. Ia adalah seorang martir asal Portugis yang berkarya di India sekitar abad ke-17. Nah, ya udah, kita langsung aja lanjut ke kisahnya. De Brito lahir di Lisboa, Portugal pada tanggal 1 Maret 1647 sebagai anak bungsu dari pasangan Don Salvador de Brito Pereira, yakni ayahnya dan ibunya yang bernama Dona Beatrix. Ayahnya sendiri merupakan sosok penting di kerajaan tempat tinggalnya. Sebagai anak seorang perwira tinggi, De Brito kecil bisa merasakan didikan di istana kerajaan bersama dengan sahabat baiknya, yaitu Pangeran Dom Pedro, yang selanjutnya menjadi Raja Portugal. Saat menginjak umur 10 tahun, De Brito mengalami sakit keras. Ibunya Dona Beatrix begitu menyayanginya. Ia memohon kesembuhan bagi anaknya melalui doa dengan perantaraan Santo Franciscus Xaverius, dengan berjanji apabila De Brito sembuh, De Brito akan mengenakan jubah Yesuit selama 1 tahun sebagai ucapan syukurnya. Keajaiban pun terjadi. De Brito sembuh dari segala sakit penyakitnya. Sejak saat itu, De Brito pun mengenakan jubah Yesuit kemana-mana, sehingga ia sering dipanggil sebagai Rasul Kecil Apostolinio. De Brito pun akhirnya tertarik untuk hidup sebagai seorang misionaris Yesuit, layaknya Santo Franciscus Xaverius semasa hidupnya. Dan ia sendiri merasa memiliki ikatan batin dengan Franciscus Xaverius, sang misionaris agung. Selanjutnya, De Brito masuk novisiat di Lisboa pada bulan Desember 1661. Kepedulian dan bela rasa dalam diri De Brito semakin bertumbuh dan tampak ketika ia tinggal di novisiat. Fakta unik nih, ketika De Brito masih dalam novisiatnya, ia pernah mengirim surat kepada Paul Oliva, petinggi Serikat Yesuit, untuk mengizinkannya mengikuti jejak Franciscus Xaverius, yaitu untuk pergi ke tanah misi, dan itu dilakukannya selama beberapa tahun. Pada tahun 1662, ketika hari Natal tiba, De Brito berdoa dan memohon di hadapan kanak-kanak Yesus yang terbaring di kandang Natal biaranya. De Brito berdoa kiranya ia diutus ke Jepang sebagai misionaris, padahal kondisi Jepang pada masa itu sangatlah tidak aman bagi bangsa Eropa, khususnya para misionaris. Mungkin kalau kalian tertarik bisa nonton film yang judulnya Silence, yang latar belakang ceritanya berada di Jepang sekitar abad ke-17 juga. De Brito sendiri ditabiskan menjadi imam Yesuit pada tahun 1673. Nah, meskipun suratnya kepada Paul Oliva tidak kunjung mendapat balasan yang memuaskan, De Brito ini tetap rutin menuliskan surat permohonan tersebut tiap tahunnya, hingga akhirnya permohonan De Brito itu dikabulkan oleh Serikat Yesuit. De Brito diutus ke Madurai, India, sebagai seorang misionaris. Ia pun begitu tertarik dan semangat menjadi misionaris di India, karena ia merasa itulah panggilan hidupnya. Pada awalnya, Dona Beatrix, yakni ibunya De Brito, sama sekali tidak setuju karena ia khawatir atas nasib anaknya nanti. Bahkan ibunya sempat menghubungi petinggi Yesuit untuk membatalkan keputusan tersebut. Jadi pada masa itu, wilayah misi di Asia seperti di Jepang dan India itu lagi rawan banget untuk misionaris Eropa. Namun De Brito sama sekali tidak gentar dan berusaha menenangkan ibunya. Katanya, "Tuhanlah yang memanggil aku. Aku tak mampu berbuat sesuatu selain menerima keputusan itu dengan iman sambil menyerahkan diri pada kebaikan Allah. Tidak mendengarkan panggilan Tuhan sama saja dengan membangkitkan amarah Tuhan atas kita. Dalam namanya, aku bersedia berangkat ke India untuk mewartakan Injil Kristus." Pada tahun 1673, De Brito memulai perjalanannya ke Madurai dari Lisabon. Tentu perjalanannya tidak mudah dan memakan waktu berbulan-bulan, karena Madurai sendiri letaknya bukan di pesisir, sehingga De Brito harus melakukan perjalanan laut dan daratan yang lelahnya bukan main. Tiba di India, De Brito mulai mempelajari tradisi dan budaya setempat.
Jadi dia melakukan semacam riset metode apa yang paling baik untuk menyebarkan ajaran Katolik di sana. Nah, untuk pendekatannya dengan masyarakat, De Brito lebih memilih menjadi Pandaraswami, yaitu suatu derajat di bawah pendeta, semacam petapa India lah. Dengan begitu, ia bisa mengumpulkan banyak orang dari berbagai macam kasta. Yang mana kita tahu bahwa budaya sistem kasta di India sangatlah kental. Dalam sistem kasta ini, masyarakat terbagi menjadi 4 kelompok, yakni Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Di luar itu masih ada satu golongan lagi yang paling hina, yakni Paria. Kesalahan misionaris-misionaris Eropa sebelumnya terletak pada penempatan diri yang kurang tepat. Para misionaris lain justru memiliki pelayan seorang Paria, makan lembu dan minum-minum, sehingga mereka kehilangan kehormatan dan membuat masyarakat di sana kurang menyukainya. Sementara itu, De Brito berusaha melakukan adaptasi. Ia menjadikan dirinya seperti petapa India dan mengganti namanya menjadi Arul Anandar, serta mengenakan pakaian selayaknya orang India. Ia juga tidak makan daging, ikan, telur, tidak minum alkohol, dan hanya makan dari kacang-kacangan, buah-buahan, dan rempah. De Brito juga aktif mengikuti pengajaran, dan dari sanalah ia mulai menyebarkan ajaran Katolik. Ia menggunakan bentuk dan konsep yang bisa diterima oleh masyarakat sekitar dalam pengajarannya, sehingga lama-kelamaan orang di sekitarnya mulai percaya dan mau dibaptis oleh De Brito. Meskipun penduduk setempat kadang menganiayanya dan mengoloknya, namun dikatakan bahwa orang yang dipertobatkannya mencapai 10.000 orang hingga akhir hayatnya. Pada masa itu sendiri di daerah Madurai, terjadi sebuah pertikaian besar antara para raja, di antaranya Raja Mysore, Maratha, Tanjore, dan Ginggi. Penindasan dan penganiayaan atas jemaat Kristiani begitu hebat di India. Disitulah De Brito hadir untuk melindungi para korban aniaya dengan masuk ke dalam hutan. Di Maratha, khususnya pada tahun 1683, sudah ada sekitar 4.000 orang Katolik dan semuanya ada dalam pengejaran serta penganiayaan Panglima. De Brito juga tertangkap dalam insiden ini dan mengalami penganiayaan yang berat ketika melindungi umatnya. Namun ketika Panglima kerajaan hendak menghukum De Brito, secara mengejutkan Raja Maratha membebaskannya, dengan persyaratan ia tidak boleh lagi menyebarkan iman di sana. Apabila melanggarnya, maka De Brito akan dihukum mati. Kemudian setelah dibebaskan, De Brito pun sempat kembali ke Lisabon, Portugal pada tahun 1687 untuk memberikan laporan mengenai keadaan di Madurai. Ia pun disambut dengan sukacita di sana sebagai seorang pahlawan. Namun De Brito justru merasa gelisah dan sedih setelah memikirkan nasib umatnya di India selagi ia kembali ke Portugal. Akhirnya De Brito pun berangkat lagi ke India pada tahun 1690 untuk kembali membela dan melindungi para umat. Di sana, secara mengejutkan, salah satu dari putra Raja Maratha, ini yang bernama Tedaya Daven, sangat tertarik dengan Pandaraswami De Brito. Ia pun bersedia diajarkan agama Katolik dan menjadi calon baptis. Tiba-tiba, Tedaya Daven mengalami sakit keras. Namun, dengan doa De Brito, penyakitnya itu bisa disembuhkan. Tedaya Daven memang menunjukkan ketertarikannya untuk memeluk iman Katolik. Namun ada satu halangan baginya, yakni ia memiliki banyak istri. Tantangan dari De Brito datang, yaitu apakah Tedaya Daven bisa setia kepada satu istri seumur hidupnya dan melepaskan keempat istri lainnya. Tedaya Daven pun menyanggupkan tantangan tersebut dengan memilih istri pertamanya, sementara keempat istri lain ia ceraikan. Ternyata, salah satu istri yang telah diceraikannya adalah keponakan dari Raja Ramnat, yaitu raja dari negara tetangga. Mantan istrinya ini kemudian melapor kepada raja. Dengan kemarahan Raja Ramnat atas nasib keponakannya itu, ia berjanji akan menghukum De Brito. Sejak itu De Brito masuk dalam daftar orang yang dicari di kerajaan. Raja kemudian membumi hanguskan semua gereja dan menghukum orang-orang Katolik. Tak lama setelahnya, De Brito pun tertangkap ketika sedang melayani pengakuan dosa. Sambil dipukuli dan disiksa, De Brito digelandang ke ibu kota. Imam-imam berhala mencoba mempergunakan sihir mereka kepada De Brito untuk mencelakainya. Namun semua itu tidak mempan, kata mereka, karena sihir milik De Brito lebih kuat. Ketika De Brito hendak dieksekusi, putra Raja Maratha membelanya dengan gigih. Maka raja mengurungkan niatnya untuk menghukum mati De Brito, dan De Brito pun diusir dari sana, lalu dibawa ke Oriur.
Naasnya, Gubernur Oryur adalah adik dari Raja Marafa yang jauh lebih kejam dan bengis, meskipun saat itu ia sudah agak buta dan lumpuh. Gubernur Oryur sendiri pernah mendengar mujizat yang dilakukan oleh De Brito, maka ia meminta De Brito untuk menyembuhkannya. Namun, De Brito tidak bersedia dan mengatakan bahwa hanya Tuhanlah yang dapat menyembuhkannya. Dengan emosi, Gubernur Oryur memerintahkan para algojunya untuk mengeksekusi De Brito. Meskipun eksekusi tersebut ditunda karena pembelaan istri gubernur, namun akhirnya pada tanggal 4 Februari 1693, De Brito dijatuhi hukuman mati. 1 minggu kemudian, tepatnya pada tanggal 11 Februari 1693, sesampainya di tempat eksekusi, De Brito berlutut dalam doanya. Ketika Algojo hendak melakukan eksekusi, dia merasa ragu dan De Brito kemudian berkata kepada Algojo itu, "Temanku, aku telah berdoa kepada Tuhan. Di pihakku, aku telah melakukan apa yang harus aku lakukan. Sekarang, lakukanlah apa yang menjadi bagianmu." Kepala De Brito dipenggal, kedua kaki dan tangannya juga dipenggal, serta tubuhnya diletakkan pada tiang pancang hingga membusuk dan dimakan oleh burung-burung liar. Martir De Brito meninggal dengan begitu mengenaskan, bahkan tanpa sisa. Peninggalan suci dari Santo Yohanes De Brito yang masih ada sampai sekarang hanyalah tanah suci bekas tumpahan darah dari tubuh Santo Yohanes De Brito yang salah satunya ada di SMA Kolose De Brito, Yogyakarta. Berdasarkan kesaksian seorang misionaris Madurai, De Brito selama menjalankan misinya dikenal sebagai seorang pekerja keras yang tak kenal lelah. Meskipun rintangan dan penganiayaan begitu sengit, De Brito dengan gigih menempuh perjalanan panjang ini demi memperluas kerajaan Allah. Harapan dan semangatnya menolong orang banyak, serta mempertobatkan orang-orang di sana begitu besar. Oleh karena itu, Santo Yohanes De Brito juga dikenal sebagai Santo Franciscus Xaverius dari Portugal. Sebutan lain untuk Santo Yohanes De Brito misalnya Rasul Madurai dan Yohanes Pembaptis dari India. Yohanes De Brito dibeatifikasi oleh Paus Pius IX pada tanggal 21 Agustus 1853 dan kemudian dikanonisasi oleh Paus Pius XII pada tanggal 22 Juni 1947. Santo Yohanes De Brito menjadi lambang dari bela rasa, kegigihan dan pengabdian tanpa perlu tanda jasa. Kepasrahan diri serta dedikasi penuh semasa hidupnya patut dijadikan contoh dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, apakah kita bisa menjadi seperti De Brito yang dengan totalitas memenuhi panggilan hidupnya? Tidak harus mati martir seperti De Brito. Kita hanya perlu melakukan pekerjaan kita dengan sepenuh hati. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Untuk teman-teman yang ingin bertanya lebih lanjut, boleh banget. Aku tunggu pertanyaannya di kolom komentar atau boleh juga lewat WhatsApp. Sekian dari aku, salam sehat dan terima kasih.